Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldin, mahasiswa program studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana menunjukkan implementasi dari sikap mental, keterampilan pengusaha muda, bekerja cerdas dan mengubah kekurangan menjadi kekuatan mulia dalam diri, serta membuat jenis bisnis model kanvas untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Ibu Dr. W.K. Gusmiarti Abdullah, SPMP. Implementasi dari sikap mental terdiri dari 4 indikator. Yang pertama yaitu sikap menghadapi ketidakpastian. Yang kedua adalah sikap mengatakan bisa. Yang ketiga, etos kerja tinggi, tekun dan sabar, serta indikator keempat yaitu berani mengambil risiko. Yang pertama adalah siap menghadapi ketidakpastian. Saya harus siap menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan. Ketika menjalankan usaha, tidak semua hal bisa diprediksi, seperti fluktuasi pasar, tren konsumen, atau bahkan tantangan yang datang dari pesaing. Nah, manfaat dari siap menghadapi ketidakpastian ini adalah mempersiapkan diri untuk mengatasi ketidakpastian, membantu saya untuk lebih fleksibel, cepat beradaptasi, dan lebih siap dalam mengambil keputusan penting yang bisa berpengaruh pada perkembangan usaha. Yang kedua yaitu siap mengatakan bisa. Saya harus memiliki keyakinan yang kuat untuk berkata bisa, atau saya bisa melakukannya. Bahkan ketika menghadapi tantangan yang besar, sikap saya harus optimis dan keyakinan diri dalam menghadapi segala kesulitan. Hal ini mendorong saya untuk tetap berusaha meskipun ada hambatan atau rintangan yang ada di kemudian. Manfaatnya yaitu menunjukkan sikap percaya diri yang akan mendorong kreativitas dan inovasi dalam mencari sebuah solusi. Kepercayaan diri juga akan menginspirasi untuk bekerja lebih keras dan yakin bahwa tujuan bisa dapat tercapai. Yang ketiga yaitu berani mengambil risiko. Saya ketika mempunyai keinginan, ketika mempunyai cita-cita ingin sukses, saya harus berani mengambil risiko yang terukur. Adalah bagian dari hidup saya itu sendiri. Dan terkadang untuk mencapai keberhasilan yang besar, saya perlu mengambil keputusan yang berisiko. Ini termasuk dalam hal sebuah investasi, mengembangkan produk baru, atau memasukkan pasar yang belum teruji. Manfaatnya adalah dengan berani saya mengambil risiko, saya membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Namun risiko ini harus diperhitungkan dengan bijak agar tidak berisiko merugikan bisnis atau pribadi saya sendiri. Yang keempat yaitu adalah etos kerja yang tinggi, tekun dan sabar. Saya harus memiliki etos kerja yang tinggi, selalu tekun dan sabar dalam menjalankan bisnis. Seringkali hasil yang diharapkan tidak datang dengan cepat. Kerja cerdas, kerja keras, ketekunan, dan kesabaran menjadi kunci untuk mengatasi tantangan yang muncul, baik dalam hal pengelolaan keuangan, pemasaran, atau pengembangan produk. Manfaatnya adalah dengan saya memiliki etos kerja yang tinggi dan tidak mudah menyerah, saya akan lebih mudah untuk bertahan dalam perjalanan panjang dalam membangun sebuah bisnis. Selain itu, ketekunan dan kesabaran membantu saya untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan usaha saya ke depan. Selanjutnya yaitu implementasi dari keterampilan pengusaha muda yang terdiri dari mengubah pola pikir, membangun jaringan, motivasi berprestasi, dan menjaga reputasi. Yang pertama yaitu mengubah pola pikir. Saya sebagai seorang pengusaha muda perlu mengubah pola pikir dari sekedar mencari pekerjaan menjadi pencipta lapangan kerja. Saya
harus memiliki mindset yang berkembang, berfokus pada peluang dan solusi, bukan pada hambatan atau kegagalan. Dan manfaat ini, ketika saya menerapkan pola pikir saya berubah, itu saya dapat menghadapi tantangan dengan lebih bijak, serta meningkatkan rasa percaya diri dan keinginan untuk mencoba hal-hal baru dalam dunia bisnis. Yang kedua yaitu membangun jaringan. Dengan membangun jaringan yang kuat dari berbagai pihak, jaringan adalah aset yang sangat penting karena dapat membuka peluang usaha baru. Dalam memberikan dukungan yang berharga, jaringan ini membantu saya untuk mendapatkan informasi, inspirasi, kesempatan untuk berkolaborasi, atau bahkan mengembangkan sebuah bisnis ke depannya. Manfaatnya yaitu, dengan saya memiliki jaringan yang luas, saya akan lebih mudah memperoleh peluang kerjasama, mendapatkan nasihat yang bermanfaat, dan memiliki akses atau modal yang besar. Yang ketiga yaitu motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah dorongan untuk mencapai hasil yang lebih baik, berusaha untuk menjadi yang terbaik. Saya harus termotivasi. Berprestasi akan berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Manfaatnya yaitu dengan motivasi yang kuat, membantu saya untuk tetap fokus pada tujuan saya, berusaha untuk meningkatkan kualitas atau potensi diri, menjaga semangat meskipun dalam menghadapi sebuah tantangan. Yang keempat yaitu menjaga reputasi. Menurut saya, reputasi adalah salah satu aset paling berharga dalam diri saya sendiri. Saya harus menjaga reputasi baik di mata orang-orang demi menjaga sebuah relasi. Hal ini bisa dicapai melalui integritas, konsistensi dalam kualitas diri, dan pelayanan yang baik. Manfaatnya yaitu, reputasi yang baik akan membangun kepercayaan dan memberikan keuntungan yang kompetitif. Selanjutnya yaitu implementasi dari bekerja, yang terdiri dari uang dan waktu luang, berani mengambil risiko, belajar seumur hidup, dan mengelola kegagalan. Pengelolaan uang dan waktu adalah aspek fundamental. Saya harus mampu mengelola kedua ini dengan bijak. Uang adalah sumber daya yang digunakan untuk membiayai operasional atau kebutuhan pribadi. Sedangkan waktu luang adalah penting untuk menjaga keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Yang manfaatnya adalah dengan pengelolaan yang efektif, saya dapat meningkatkan produktivitas, menghindari kelelahan atau burnout, dan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik. Pengaturan waktu yang baik dapat membantu saya dalam merencanakan kegiatan untuk memaksimalkan hasil pekerjaan. Yang kedua yaitu berani mengambil risiko. Dalam dunia kerja, risiko adalah hal yang tak bisa dihindarkan. Berani mengambil risiko berarti siap menghadapi tantangan, baik itu dalam pengambilan keputusan besar atau menjalani usaha baru. Risiko ini bisa berkaitan dengan keputusan atau mencoba hal-hal baru yang belum teruji. Manfaatnya adalah risiko yang terukur dapat membuka peluang besar dan mengarah pada kesuksesan yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba hal baru akan mendorong inovasi serta memungkinkan pencapaian yang lebih tinggi serta pertumbuhan yang cepat. Yang ketiga yaitu belajar seumur hidup. Pembelajaran sepanjang hidup atau lifelong learning adalah sikap penting yang harus saya miliki sebagai sebuah individu yang ingin berkembang di dalam dunia kerja maupun bisnis. Dunia terus berubah dan untuk tetap relevan, saya harus terus belajar, baik itu keterampilan baru, perkembangan baru, atau pengetahuan lain yang dapat meningkatkan kinerja saya dan kontribusi saya. Manfaatnya adalah, dengan pembelajaran berkelanjutan, akan meningkatkan keterampilan dan kompetensi saya sendiri, memungkinkan saya untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan dan persaingan. Ini juga sebagai peluang untuk berkembang dalam karir dan memperluas jaringan. Yang keempat adalah mengelola kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan.
Mengelola kegagalan berarti memiliki ketahanan mental untuk bangkit kembali. Setelah gagal, menganalisa apa yang salah dan belajar dari pengalaman. Sikap ini penting dalam dunia kerja. Kegagalan seringkali tidak bisa dihindari, tetapi yang terpenting adalah bagaimana saya meresponnya. Manfaat dari mengelola kegagalan adalah menciptakan kemampuan untuk mengelola kegagalan, mengajarkan ketangguhan dan mengembangkan pola pikir saya yang lebih positif. Hal ini memungkinkan saya untuk terus maju meskipun mengalami kemunduran dengan mengambil pelajaran berharga dari setiap kegagalan. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bisnis model kanvas untuk usaha kacang mete. Saya mengidentifikasi dan menyusun elemen-elemen penting yang mendukung model bisnis saya. Berikut adalah parameter yang bisa digunakan dalam BMC untuk usaha kacang mete. Yang pertama yaitu customer segment atau segmen pelanggan. Yang pertama yaitu individu. Konsumen yang membeli kacang mete sebagai cemilan setiap hari. Yang kedua yaitu restoran dan catering. Yang keempat yaitu pengekspor. Bisnis yang mengekspor kacang mete ke pasar internasional. Yang kedua yaitu value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama adalah cemilan sehat. Dengan menawarkan kacang mete sebagai pilihan cemilan yang sehat, kaya akan protein dan lemak sehat. Yang kedua adalah produk berkualitas. Menjamin kacang mete yang dijual memiliki kualitas premium tanpa bahan pengawet dan melalui proses pengolahan yang higienis. Yang ketiga yaitu kemasan variatif. Tersedia dalam berbagai jenis kemasan, mulai dari kemasan kecil untuk konsumsi individu hingga kemasan besar untuk usaha catering atau pengecer. Yang keempat adalah rasa yang beragam. Dengan menyediakan berbagai varian rasa, asin, manis, pedas, sesuai dengan selera konsumen. Yang keempat adalah produk lokal. Menonjolkan keunggulan produk lokal, mendukung ekonomi lokal dan petani kacang mete itu sendiri. Yang ketiga adalah channel atau saluran. Yang pertama adalah online store melalui platform e-commerce atau website sendiri. Yang kedua adalah retailer dan supermarket. Distribusi melalui toko grosir, supermarket, dan minimarket. Yang ketiga adalah pengecer kecil dan toko cemilan. Menyediakan kacang mete dalam bentuk kemasan kecil atau bungkus segar di pasar lokal. Yang keempat adalah marketplace. Menjual melalui platform seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain-lain. Yang keempat adalah distribusi langsung. Penjualan melalui distributor yang menjangkau restoran, hotel, ataupun catering. Selanjutnya yaitu customer relationship. Layanan pelanggan. Menyediakan layanan pelanggan yang responsif untuk pertanyaan tentang produk atau pengiriman. Yang kedua yaitu loyalty program. Program diskon atau reward bagi pelanggan yang sering membeli untuk membangun hubungan jangka panjang. Yang ketiga yaitu feedback dan ulasan. Menyediakan saluran untuk feedback dan menggunakan ulasan pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya yaitu media sosial dan kampanye. Menggunakan platform seperti Instagram dan Facebook untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan melakukan promosi. Selanjutnya yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Yang pertama adalah penjualan produk kacang mete. Nah, pendapatan utama berasal dari penjualan kacang mete dalam berbagai varian. Yang kedua yaitu penjualan dalam jumlah besar. Penjualan grosir kepada distributor atau pengecer. Yang ketiga yaitu penjualan premium. Menjual varian rasa khusus atau kacang mete organik dengan harga yang lebih tinggi. Yang keempat yaitu pemasaran dan kerjasama. Potensi pendapatan tambahan dari kerjasama dengan restoran, hotel, atau merek lain yang ingin menggunakan kacang mete dalam produk saya. Selanjutnya yaitu key resource. Yang pertama adalah bahan baku, fasilitas produksi, branding dan marketing, tim operasional, dan sistem distribusi.
Selanjutnya yaitu key activity atau kegiatan utama. Kegiatan utama itu terdiri dari selanjutnya adalah key activity atau kegiatan utama. Yang pertama, pengolahan kacang mete dengan memastikan proses pemanggangan, pengemasan, dan penyimpanan kacang mete yang higienis dan efisien. Yang kedua yaitu riset dan pengembangan dengan mengembangkan varian produk seperti kacang mete dengan rasa unik atau varian produk yang lebih sehat. Misalnya, kacang mete panggang tanpa garam. Yang selanjutnya yaitu pemasaran dengan melakukan kampanye iklan, promosi di media sosial, dan kolaborasi dengan influencer untuk memperkenalkan produk. Yang keempat adalah distribusi dan penjualan dengan mengelola saluran distribusi dan hubungan dengan pengecer dan pelanggan grosir. Yang terakhir adalah manajemen kualitas, memastikan standar kualitas produk selalu terjaga dengan memenuhi regulasi yang berlaku. Selanjutnya yaitu key partnership atau kemitraan utama. Yang pertama adalah petani kacang mete. Mitra utama dalam penyediaan bahan baku yang berkualitas tentunya. Selanjutnya itu pengecer dan distributor, yaitu bermitra dengan pengecer, toko grosir, dan distributor untuk memperluas pasar. Selanjutnya yaitu logistik dan pengiriman, dengan bekerja sama dengan perusahaan pengiriman untuk distribusi produk secara efisien. Selanjutnya, platform e-commerce. Seperti tadi telah disampaikan, seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu lembaga sertifikasi, yaitu bekerja sama dengan lembaga yang memberikan sertifikasi untuk produk organik atau kualitas yang tinggi. Yang terakhir adalah cost structure atau struktur biaya. Yang pertama adalah biaya produksi, biaya pemasaran, biaya pengiriman dan distribusi, biaya tenaga kerja, biaya kemasan, dan biaya sertifikasi. Baik, pada kesempatan ini dalam 9 blok dari bisnis model kanvas, saya memilih revenue stream atau sumber pendapatan. Parameternya terdiri dari penjualan produk kacang mete, penjualan dalam jumlah besar, penjualan premium, serta pemasaran dan kerjasama. Dalam penjualan produk kacang mete, sebagai pendapatan utama, kacang mete dalam berbagai varian rasa dan kemasan. Kacang mete ini dapat dijual dalam bentuk mentah, panggang, atau berbumbu, sesuai dengan selera konsumen. Penjualan ini bisa dilakukan dalam berbagai kemasan, mulai dari kemasan kecil untuk konsumen individu hingga kemasan besar untuk pasar grosir. Nah, alasan pemilihan parameter ini yang pertama adalah permintaan konsumen. Kacang mete memiliki permintaan yang cukup baik bagi konsumen khususnya yang berada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua adalah diversifikasi produk. Usaha kacang mete ini dapat menyediakan varian produk yang berbeda seperti kacang mete panggang, kacang mete berbumbu, dan kacang mete organik. Yang ketiga adalah dapat meningkatkan skala produksi. Usaha ini dapat mencapai skala ekonomi yang lebih besar karena bisa dilakukan impor maupun ekspor. Yang kedua adalah penjualan dalam jumlah besar atau grosir. Selain penjualan langsung ke konsumen akhir, bisnis kacang mete bisa memperoleh pendapatan dari penjualan dalam jumlah besar kepada distributor, pengecer, restoran, maupun catering. Nah, model penjualan grosir ini seringkali menawarkan diskon atau harga lebih rendah per unit untuk pembelian dalam jumlah besar yang memungkinkan konsumen bisnis untuk menjual kembali atau mengolah produk untuk kebutuhan konsumen. Nah, alasan pemilihan parameter ini adalah yang pertama yaitu ekspansi pasar. Penjualan grosir memberikan kesempatan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk pengecer, hotel, restoran, maupun catering. Yang kedua adalah meningkatkan volume penjualan dengan menghasilkan volume transaksi yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah hubungan jangka panjang, membangun kemitraan dengan para pengecer dan distributor lain seperti yang ada di wilayah Lombe di Sulawesi Tenggara. Yang ketiga adalah penjualan premium, varian spesifik dan organik. Nah, penjualan kacang mete premium adalah salah satu strategi untuk meningkatkan margin keuntungan. Produk premium ini bisa berupa kacang mete organik, kacang mete dengan rasa khusus seperti pedas, manis, ataupun campuran rempah,
atau kacang mete dengan kualitas unggul. Produk premium biasanya dijual dengan harga lebih tinggi, menarik konsumen yang lebih peduli pada kualitas atau kesehatan. Nah, alasan pemilihan parameter ini adalah perbedaan kualitas dan harga. Bisnis kacang mete dapat menarik konsumen yang bersedia membayar lebih untuk kualitas yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu tren kesehatan dan organik. Semakin banyak konsumen yang peduli dengan kesehatan dan memilih produk organik. Yang ketiga adalah pemasaran serta kerjasama, strategi pendapatan tambahan. Nah, pendapatan tambahan juga dapat diperoleh dari kerjasama dengan berbagai pihak seperti restoran, hotel, atau merek lain yang ingin menggunakan kacang mete dalam produk, seperti salad, cemilan, atau bahan makanan lain. Selain itu, pemasaran bersama atau kolaborasi dengan merek lain bisa menjadi cara yang efektif untuk memperkenalkan produk kepada audiens atau konsumen yang lebih besar. Alasan pemilihan parameter ini adalah diversifikasi pendapatan. Kerjasama dengan restoran atau hotel membuka saluran pendapatan baru yang dapat memperkenalkan kacang mete. Yang kedua adalah pendapatan berulang. Kerjasama jangka panjang dengan merek atau bisnis besar dapat menghasilkan pendapatan berulang yang lebih stabil. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.